Habis pilek ya, agak gerak tenggorokan aku. Ya, siapa lagi kalau bukan dengan Bang Review di sini. Asik. Samsung Galaxy A52 ya, smartphone mid-end terbarunya Samsung yang kayaknya akhir-akhir ini lagi viral. Ya, overall speknya sih menarik ya, terlebih ada sertifikasi IP67, water and dust resistant ya. Fitur kayak gitu ya tentu merupakan sesuatu yang wah banget untuk disematin pada smartphone kelas mid-end ya. Harganya mulai dari 4,999 juta ya untuk varian storage-nya yang 128 GB. Sedangkan yang varian 256 GB harganya 5,399 juta. Kedua varian tersebut sama-sama mengusung RAM 8 GB. Ya, zaman now smartphone RAM-nya makin gede ya, terlalu overkill nggak sih? Menurutku 4 GB tuh cukup ya, tapi 8 GB ya oke lah. Ya, mungkin di sini kalian ada yang galau pengen beli smartphone ini tapi masih ragu-ragu dengan kapabilitasnya. Ya, untung aja kalian berada di jalan yang benar ya, karena udah nonton video ini. Berikut reviewnya si Samsung Galaxy A52. Apakah kamu lagi di Jogja dan lagi cari smartphone? Entah Samsung, Vivo, Oppo, Realme, macam-macam ya. Semuanya ada di Prima Abadi, bisa kredit pula kalau kalian udah kebelet pengen beli ya. Lokasi tokonya ada di Jalan Gejayan, sebelahnya Pasar Demangan. Ya, aku kalau belanja smartphone biasanya ya di Prima Abadi. Asik. Isi boxnya nggak perlu aku jelasin ya, karena intinya isi boxnya sama plug seperti yang ada di Samsung Galaxy A72 yang pernah aku unboxing waktu itu ya. Silahkan ditonton videonya kalau lagi slow. Dari segi desain ya identik juga sama si Galaxy A72 ya. Wujudnya mirip, bedanya cuma di ukuran layar sih. Wujud bagian belakangnya aku demen, simple minimalis, layout kameranya ya simple ya, nggak neko-neko. Kalau bagian depan ya gitulah, desainnya umum kayak smartphone zaman now yang mirip-mirip banget. Build quality baik ya. Ini samping-sampingnya polikarbonat atau plastik, begitu pula bagian belakangnya. Ya, aku harap sih plastik bagian belakangnya ini sama-sama strong kayak yang ada di Galaxy Note 20 atau Galaxy S21 ya, karena pengalamanku dulu plastiknya tuh nggak gampang baret. Ya, ini aku baru pakai sekitar semingguan dan so far nggak ada baret sih. Masih mulus ya. Kemudian layar ya, ini ya, merupakan sektor yang menarik karena pertama layarnya ini pakai Super AMOLED. Ya tahu sendirilah ya, Super AMOLED-nya Samsung itu emang paling the best menurutku. Dan menurut GSM Arena ini glassnya juga pakai Gorilla Glass 5. Di situsnya Samsung nggak disebutin sih ya. Dan dari sononya juga ini udah terpasang screen guard ya, tapi screen guardnya beda kualitasnya sama screen guardnya yang ada di S21 Ultra aku ya. Di sini screen guardnya lebih cepat dekil. Ukuran layarnya 6,5 inch, resolusinya FHD+, maksimum brightness-nya mumpuni ya 800 nits, jadi kalau dibawa ke outdoor visibilitasnya masih bagus, nggak perlu gini-gini ya. Dan belum lagi layarnya ini juga support refresh rate 90 Hz, jadinya ya motion-motionnya tampak lebih smooth. Dan tak lupa ada always on display juga ya, yang jadi andalanku sebagai indikator notif masuk. Ya, intinya sektor layar kualitasnya mumpuni dan aku happy ya. Habis itu ini ya performa ya, sekedar info Doi ini juga mengusung chipset yang sama dengan si Galaxy A72 pakai Snapdragon 720G ya. Performanya tergolong kencang dan masih sangat relevan tentunya. Aku tes Wild Rift misalnya ya, pada saat sebelum patch Wild Rift terbaru, Doi dengan lancar dan stabil bisa berjalan di opsi grafik high definition dengan opsi 60 fps-nya dihidupin. Dan pada video ini, grafiknya ternyata pindah ke opsi performance 60 fps karena pada patch Wild Rift yang terbaru terdapat rombakan pada opsi grafiknya ya. Secara overall peningkatan suhunya termasuk adem pada opsi grafik tersebut. Habis itu fingerprint sensor ya, jadi fingerprint sensornya ada di dalam layar tapi ya cuman support 3 sidik jari doang. Proses unlock-nya cepat sih. Kalau face unlock-nya cukup cepat juga ketika kondisi cahayanya memadai, tapi ketika gelap tentu jadi melambat ya, tapi masih bisa unlock sih. Habis itu speakernya ternyata stereo, lubangnya ada di dekat earpiece sama di bagian bawah. Audionya powerful dengan overall kualitas yang terbilang enjoyable lah. Sampelnya sebagai berikut.
Sekarang kamera ya, bagi yang belum tahu konfigurasi kameranya kayak gini. Jadi untuk kamera depannya 32 MP. Bedanya sama si Galaxy A72 adalah di sini kagak ada telefoto. Tapi di Galaxy A52 ternyata ada opsi digital zoom. Ya aku suka experience-nya ketika motret karena ya OIS-nya sangat bisa diandelin terutama ketika zoom ya. Ngezoom gitu ada image stabilization-nya. Hasil jepretannya sebagai berikut. Dari ketiga focal length yang wide angle kadang memberikan warna yang sedikit beda. Itu ya aku rasa juga pengaruh dari scene recognition yang saat itu mendetek objek yang beda ya. Karena field of view-nya kan lebih luas. Yang pasti adalah kamera utama memberikan detail dan sharpness yang terbaik pada segala kondisi cahaya. Untuk overall reproduksi warnanya aku suka, dynamic range-nya juga cukup lah. Yang menarik adalah pada ini ya, mode portrait. Ya, jadi walaupun pada app kamera kagak ada pilihan opsi bentuk bokehnya, cuman bokeh standar beserta slider intensitasnya, tapi via appnya ini, via app gallery, terdapat banyak opsi serta kustomisasi untuk mengubah bentuk serta intensitas bokehnya. Ya ini menarik kalau kamu pengen utik-utik foto portrait yang udah kalian capture sebelumnya ya, bisa diedit lagi via galerinya. Kemudian low light ya, ini sebenarnya tanpa menggunakan night mode, hasil capture-nya udah cukup terang kalau di kamera utama beserta zoom-nya. Tapi entah kenapa di kamera tersebut hasilnya sedikit ke crop ya kalau pakai night mode. Dan butuh kondisi yang cenderung lebih gelap agar efek night mode-nya lebih kerasa pada kamera tersebut. Berbeda dengan kamera wide angle-nya yang memberikan hasil yang lebih signifikan ketika kondisi cahayanya tidak terlalu gelap. Intinya night mode-nya mumpuni, exposure-nya bertambah banyak dengan detail serta sharpness yang improve. Tapi tidak dengan night mode yang ada di kamera selfie-nya ya, yang memberikan hasil yang tidak signifikan. Tapi untuk selfie sih overall mumpuni ketika cahayanya cukup ya. Efek beautifikasi defaultnya juga agak lebay. Ya, ada yang mau es krim? Ada es krim Campina lewat ya. Endorsannya banyak banget. Sektor fotografi intinya secara keseluruhan aku cukup happy sama kapabilitasnya. Tapi gimana dengan videonya? Ternyata aku juga demen dengan kapabilitas videonya ya. Jadi ketika record kita bisa sambil gonta-ganti field of view, terus stabilization-nya juga sangat bisa diandelin. Overall kualitas videonya juga tergolong baik. Tapi sayangnya fitur stabilization-nya hanya tersedia di up to FHD 30 fps aja ya. Pada resolusi 4K 30 fps stabilization-nya absen. Tes recording pakai kameranya si Galaxy A52 ya. Lagi sepedaan mumpung weekend. Ya nggak weekend aku juga sepedaan sih. Dan tak lupa ada fitur alay-alay kayak gini ya. Ya, silahkan dinikmati. Aku sudah cukup berumur jadi I'm too old for this. Dan sekarang lanjut ke fitur-fitur lainnya ya. Tentu ada NFC, terus ada sensor-sensor esensial lainnya yang memadai. Minusnya paling ini ya, tidak ada dedicated slot buat microSD. MicroSD-nya ini hybrid ya, gantian sama SIM yang kedua. Ya buat sebagian orang mungkin hal tersebut menjadi kekurangan ya. Kalau aku sih no problem karena dari dulu emang nggak pernah pakai micro SD. Toh aku juga SIM ya selalu single ya. Tapi yang paling menarik tentu ini ya, hadirnya sertifikasi IP67 Water and Dust Resistant seperti yang aku bilang di awal tadi. Fitur yang biasanya hanya nongol di smartphone flagship. Ya dulu pada seri Samsung Galaxy A berapa aku lupa ya, dulu udah pernah bahas videonya, udah pernah coba celup-celup juga punya sertifikasi kayak gitu, Water and Dust Resistant, kemudian hilang entah kenapa, terus sekarang balik lagi ya. Dan ini merupakan sebuah langkah yang bagus ya. Ya pastinya hal tersebut sebagai diferensiasi sama daya tarik pula ya kalau dibandingin sama para kompetitor sekelasnya yang kagak punya sertifikasi IP67 kayak gitu. Ya emang bukan fitur yang esensial sih, tapi tentu sangat berfaedah banget ya. Amit-amit HP-nya nyemplung di got atau kena hujan atau apalah.
masih bisa selamat ya. Nggak perlu masukin beras. Ya aku sendiri sih belum sempat tes basah-basahan, rencana pengen di video terpisah aja, nggak tahu ya konsepnya gimana. Mungkin video mandi besar bareng Samsung Galaxy A52 atau A72. Terlalu vulgar ya. Dan terakhir ini baterai, kapasitasnya agak nanggung, 4500 mAh, kenapa nggak sekalian 5000 mAh aja ya. Dan terhitung aku bisa dapetin durasi standby 1 hari 5 jam, screen on time-nya sekitar 5 jaman juga ya. Mostly aku pakai buat main Wild Rift selama 3 jam 43 menit, nonton Netflix 33 menit, dan pakai kameranya selama 14 menit. Itu pun baterainya masih sisa 5%, dan selama penggunaan always on display-nya juga aku hidupin ya. Refresh rate-nya juga selalu di 90Hz. Termasuk masih cukup awet lah. Kalau durasi ngecas doi ini kan klaimnya support fast charging 25 watt, tapi charger bawaannya tuh kayaknya cuma 15 watt ya seingatku ya. Dari kondisi baterai 10% hingga full butuh waktu 1,5 jam. Oke, Samsung Galaxy A52 ya, overall speknya menarik, dan ya seperti yang bilang tadi, doi kembali ke jalan yang benar, punya fitur yang anti mainstream di kelas mid-end, yaitu IP67 tadi ya, water and dust resistant. Ya emang seharusnya kayak gitu ya, karena dari awal si Galaxy A series muncul kan khasnya di situ ya. Dan sektor yang paling bikin aku impress adalah layar, performa, sama kamera. Kalau harga ya emang termasuk di atas rata-rata harganya Samsung gitu loh. Tapi aku yakin target pasarnya nggak terlalu memperdulikan hal tersebut ya. Nggak terlalu peduli soal harga ya, beli-beli aja lah, yang penting Samsung. Dan terlepas dari hal tersebut, smartphone ini sukses bikin aku menaruh harapan positif pada seri mid-end Samsung yang kini udah rada kembali ke jalan yang benar. Please keep it up and lanjutkan. Yo, segitu aja review si Samsung Galaxy A52 ya. Mungkin kalian penasaran kok yang dipegang adalah si iPhone 12 mini ya, karena Galaxy A52-nya aku cuman minjem ya udah aku balikin. Dan kalau kalian terbantu sama videonya, jangan lupa untuk like-nya, jangan pelit-pelit ya, silahkan dipencet baik gratis. Follow juga IG sama Twitter @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.